Kamu nakal terus ya. Mas, sampean pertimbangkan suatu saat sop wae konco-koncoku kira-kira begitulah. Yang mau jadi dewan pertimbangkan. Karena uang kita nggak mungkin balik dari gaji itu. Kalau ya sudah, kalau mau jadi dewan yang ikhlas aja, nggak perlu Nah, kembali. itu gitu. benar. Jadi DPR itu ya bukan lahan pekerjaan. Iya. Apalagi banyak efisiensi juga ya Bu ya. Bagaimana itu bisa teranggarkan dengan baik, teranggarkan sesuai regulasi, tidak melanggar aturan. Iya, benar. Itu kan harus difikirkan benar. Benar. Oke, mantap ya Bu ya. Bu, ini kembali ke pertanyaan-pertanyaan agak nakal itu tadi Bu. Kamu nakal terus ya. Jadi ada salah satu teman baik saya Bu, namanya Mas Setiawan Samku. Nah, karena istri beliau kan juga jadi anggota dewan ya Bu ya. Yeah. Beliau wanti-wanti ke kami, generasi-generasi mudanya itu untuk begini. Mas, sampean pertimbangkan suatu saat sop wae konco-koncoku kira-kira begitulah. Yang mau jadi dewan pertimbangkan. Karena uang kita nggak mungkin balik dari gaji itu. Gaji istri saya berapa, pengeluarannya berapa, sehari-hari belum bayar driver dan sebagainya. Benar itu ya Bu ya. Tidak dipertimbangkan berarti Sulaiman. Saya tidak paham ya kalau jadi itu ya. Beliau berpesan kalau ya sudah, kalau mau jadi dewan yang ikhlas aja, nggak perlu kembali. Itu gitu. benar. Jadi DPR itu adalah pengabdian, jadi bupati itu adalah pengabdian, jadi pejabat itu adalah pengabdian. Segala hal sesuatu itu sudah harus dipertimbangkan. Iya. Kalau kita ngomong untung rugi ya kita harus berbisnis. Iya, benar. Nah, itu kalau kata ngomong untung rugi itu ya berbisnis. Toh semuanya itu kembali lagi dari niat. Ya, kalau memang harus kembali, harus begini, itu kan hitungan bisnis. Iya. Saya yakin Mas Samko itu tidak berhitung bisnis. Iya. Makanya cuma mengingatkan. Iya. Ini sebenarnya pesan moral yang tinggi bahwasanya jadi DPR itu ya bukan lahan pekerjaan. Bukan lahan yang kira-kira bisa meningkatkan ekonomi. Bukan ke sana, tetapi bagaimana kita tuh mengabdi. Kalau pengen hitung-hitungan modal sekian ini kan mending kita bisnis Mas Ciko. Iya sih, benar ya. Iya. Apalagi banyak efisiensi juga ya Bu ya. Perjalanan dinas juga dikurangi. Nah, ini kan dinamika perubahan politik dan dinamika perubahan aturan. Jadi ya memang tidak bisa dipungkiri kami itu di dalam melaksanakan tugas ada tugas itu. Iya. Tetapi bagaimana efisiensi ini berdampak sama kita? Ya berdampak lah. Tetapi hal itu tidak menjadi pemikiran yang serius sehingga kita itu melemahkan fungsi kita, fungsi dan tanggung jawab kita, tidaklah. Karena kita juga melakukan pengawasan kan tidak harus keluar di situ. Bu Okta ini kan kami pikir sebagai seorang pengusaha sudah selesai ya. Ya siapalah yang tidak tahu dengan Ibu Okta ya di daerah rumah Ibu di Candipuro sana. Seharusnya Ibu sudah selesai, Ibu sudah bisa pensiun waktu di masa muda. Tapi mengapa Ibu masih harus mengabdi sebagai anggota DPR? Apa yang ingin Ibu kejar? Siapa yang bisa memilih jalannya Allah yang sudah ditentukan? Iya kan? Saya bukan orang politik. Saya bukan mengkader mulai dari awal. Saya itu memang berjuang di politik, tidak. Saya itu pernah bantu Bunda Indah dan Cak Torik di 2018 ya. Iya. Nah itu dan sukses dan Bunda menawarkan itu dan pikir kami waktu itu iseng-iseng berhadiah. Oh iya, berarti triggernya di 2018 itu ya Bu ya? Iya, jadi iseng-iseng berhadiah begini. Ayo Mbak Okta nyalon, saya ini kurang kader perempuan, seandainya Mbak Okta tidak jadi ya kan jadi gak masalah juga. Iya. Gitu akhirnya ya. Oh, awal kenal dengan Bunda bagaimana Bu Okta? Ini unik ini. Iya. Awal kenal dengan Bunda Indah itu awalnya tidak sengaja lah, karena kemarin dulu itu, waktu pilihan pilkada dulu, saya itu tidak sek sama salah satu calon. Oh iya. Nah, jadi saya kepingin dukung yang bukan calon si A ini. Ya akhirnya ketemulah Bunda Indah dan Cak Torik. Memang jujur waktu itu yang sangat familiar di telinga saya dan pemikiran saya waktu itu Bunda Indah. Iya. Makanya saya sangat bangga waktu setelah pilkada Bunda Indah dan Cak Torik itu melakukan tasyakuran pertama mungkin keluar dari pendopo itu atau dari rumah dinasku ke rumah saya. Setelah berapa hari saya ketemu Bunda ya ditawari itu sudah.
Ya, untung Bunda yang nawarin ya Bu ya. Kalau Cak Torik yang nawarin duluan. Sebenarnya ya sudah ditawari juga. Sebenarnya juga ditawari, ya kan. Ya tetapi kan entahlah. Waktu itu kan memang familiar saya waktu bantu pilkada itu adalah memang Bunda Indah. Iya. Nah, lebih emosionalnya ke Nah, jadi kalau mungkin dulu saya berpikir Bunda jadi wakil bupati itu sama derajatnya dengan bupati. Iya. Nah, ternyata kan juga tidak begitu. Wakil punya fungsi sendiri, bupati. Lah makanya ini di 2024 kemarin ya Bunda harus jadi bupati. Iya. Biar fungsinya seperti bupati. Iya, nah, iya. itu. Ya, kalau saya sih mikirnya begini ya Bu ya, kenapa Bunda harus jadi bupati? Karena Bunda punya semuanya untuk mensukseskan program-program itu. Bunda itu punya Pak Prabowo, Bunda punya Ibu di Ketua DPR, banyak yang jagain lah Bu ya. Kalau saya tidak berpikir begitu, tidak berpikir karena Bunda punya perangkat semuanya Bunda harus jadi bupati, tidak. Saya lihat Bunda itu punya niat yang baik. Iya sih. Nah itu, punya niat baik, tujuannya. Kita setelah itu kan sering celetuk ngomong sama Bunda, celetukan diskusi secara tidak sengaja itu menjadi pemikiran. Oh, Bunda ini akan sukses. Ya. Karena apa? Tujuan beliau nyalon bupati ini bukan karena dia mentang-mentang saya ketua partai, kursi saya 11, terus habis itu saya akan didukung full oleh partai ya, dan koalisi saya gemuk. Lah itu memang jalan dan pendukung Bunda untuk meyakinkan hatinya. Pada dasarnya Bunda itu ya saya harus jadi bupati agar saya, ilmu saya, pemikiran saya, niat saya dapat tertuang penuh. Iya benar. Nah itu. Jadi ada harapan-harapan yang mungkin Bunda berpikir bahwa nah ini bisa lebih optimal apabila pengelolaan itu ada di beliau. Nah begitu. Jadi terlepas itu perangkat memang ini perangkat itu adalah bonus bagi saya. Oh Bunda jadi ketua partai sukses makan prestasinya ke kursi di DPR 11 itu prestasi.